Selamat datang sahabat Glory Story. Malam ini kita kembali berkumpul dalam sebuah kisah yang tak biasa. Bayangkan sebuah malam sunyi di Baghdad ketika bintang bertaburan dan seluruh kota sudah terlelap. Tapi justru di saat itulah Abu Nawas duduk sendirian di teras rumahnya dengan sebuah cangkir di tangan. Bukan air biasa, bukan pula anggur yang diharamkan, melainkan secangkir minuman hitam pekat yang baru pertama kali ia coba. Konon, minuman itu bisa membuat orang terjaga semalaman, bahkan mampu memberi mimpi aneh yang terasa nyata. Abu Nawas menyebutnya ramuan mimpi. Asap tipis mengepul dari cangkir itu, membawa aroma yang tajam sekaligus harum. Abu Nawas menatapnya penuh rasa ingin tahu. Orang-orang kaya di Baghdad selalu bicara tentang minuman hitam ini, katanya bisa bikin pikiran jernih, bahkan bisa bikin raja terjaga sepanjang malam. Apa benar begitu? Gumamnya. Ia menjeruput perlahan, lidahnya kaget dengan rasa pahit yang menusuk. Namun keanehan justru terjadi beberapa saat kemudian. Alih-alih mengantuk, Abu Nawas justru merasa tubuhnya ringan, pikirannya berlari-lari, dan matanya tak bisa terpejam. Lebih aneh lagi, bayangan-bayangan muncul di sekelilingnya. Ia melihat taman istana yang indah, lautan emas, bahkan sekelompok burung berbicara dengan suara manusia. "Wahai Abu Nawas," kata seekor burung merpati, "kau baru saja membuka pintu ke dunia mimpi, meski matamu tetap terjaga." Abu Nawas terperanjat. Ia ingin percaya, tapi juga ragu. Apakah ini sekadar ilusi karena terlalu banyak berpikir, atau benar-benar efek dari ramuan mimpi? Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Matanya menatap langit, telinganya mendengar bisikan aneh, dan hatinya berdebar tanpa alasan. Ketika fajar tiba, Abu Nawas masih duduk di teras dengan wajah pucat, tapi matanya berinar. Ia tahu minuman ini bukan sembarangan. Kabar tentang Abu Nawas yang menemukan minuman ajaib itu pun cepat menyebar. Para tetangga heran melihat ia segar meski tidak tidur semalaman. Ada yang bilang ia mendapat ilmu sihir. Ada pula yang menuduh ia bersekutu dengan jin. Padahal semua itu berawal dari secangkir minuman hitam yang kelak dikenal dunia, kopi. Namun kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang selalu ingin tahu segala sesuatu yang baru, langsung memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas ke istana. "Jika benar ada ramuan mimpi, aku ingin mencobanya sendiri," titahnya. Disinilah cerita mulai menegangkan sahabat Glory Story. Apa yang akan terjadi jika Raja Harun al-Rashid mencoba ramuan mimpi itu? Apakah beliau akan terjaga semalaman atau justru terperangkap dalam mimpi yang aneh? Jangan kemana-mana, karena kejutan besar menanti di bab selanjutnya. Raja tergoda ramuan mimpi. Istana Baghdad dipenuhi cahaya lentera ketika Abu Nawas melangkah masuk dengan langkah hati-hati. Sang raja sudah menunggunya di ruang pertemuan, duduk megah di singgasana emas. Wajah Harun al-Rashid tampak penuh rasa ingin tahu sekaligus waspada. "Abu Nawas," kata raja, "katanya kau menemukan sebuah ramuan yang bisa menahan kantuk sekaligus membawa mimpi? Tunjukkan padaku sekarang juga." Para menteri dan pengawal berbisik-bisik, sebagian menahan tawa, sebagian lagi khawatir bila Abu Nawas sedang mengada-ada. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi biji-biji hitam beraroma tajam. "Inilah sumbernya, tuanku, biji hitam yang bila direbus akan menghasilkan minuman ajaib. Saya menamainya ramuan mimpi." Raja mengernyit lalu mengangguk. "Buatkan untukku, aku ingin membuktikannya sendiri." Dengan cekatan Abu Nawas merebus air, menumbuk biji itu, dan menuangkannya ke dalam cawan emas milik raja. Aroma harum pekat menyebar ke seluruh ruangan. Semua orang penasaran. Harun al-Rashid menyeruputnya perlahan. Dahinya berkerut karena pahit, tapi kemudian matanya berbinar. "Aneh sekali,
Tubuhku terasa hangat, kepalaku ringan. Abu Nawas, kau benar, ramuan ini sungguh luar biasa. Namun, efeknya lebih dari yang diduga. Semakin lama, Raja merasa pikirannya terbuka. Ia melihat para menterinya seperti memakai topeng. Ia mendengar suara-suara rahasia yang berbisik. Bahkan ia seperti bisa membaca isi hati orang-orang di sekitarnya. Para menteri mulai gelisah. Jika Raja bisa membaca hati mereka, bagaimana nasib semua tipu muslihat yang selama ini disembunyikan? Mereka saling melirik, ketakutan akan terbongkarnya rahasia. Sementara itu, Raja semakin bersemangat. Mulai malam ini, aku ingin ramuan mimpi selalu ada di istanaku. Abu Nawas, kau harus menjadi penyeduh resmi ramuan ini untukku. Semua terdiam. Tugas itu bukan main-main, sebab kesalahan sekecil apapun bisa berakibat hukuman berat. Abu Nawas mengangguk, meski dalam hatinya ia tahu ini awal dari masalah besar. Bagaimana mungkin ia sanggup menyeduh ramuan itu setiap hari? Apalagi ia sendiri masih belum memahami seluruh rahasia dari minuman aneh itu. Malam itu, Abu Nawas merenung panjang. Jika ia terus-menerus menyajikan ramuan mimpi, bukan hanya raja yang akan berubah, tapi seluruh istana bisa kacau. Namun jika ia menolak, ia bisa dianggap menghina titah raja. Bagaimana Abu Nawas akan keluar dari masalah ini? Istana jadi tak tidur. Hari-hari berikutnya, istana Baghdad berubah drastis. Raja Harun al-Rasyid yang biasanya tidur nyenyak setelah Isya, kini terjaga hingga fajar menyingsing. Tidak hanya itu, para menteri, pengawal, bahkan pelayan ikut kebagian ramuan mimpi, hingga seluruh istana sibuk sepanjang malam. Lampu-lampu minyak tetap menyala, dentingan alat musik terdengar, dan rapat-rapat kerajaan digelar sampai pagi. Semua orang kelelahan, tapi tidak ada yang berani membantah. Mereka tak bisa tidur meski tubuh ingin beristirahat, karena ramuan mimpi telah membuat mata mereka tetap terjaga. Abu Nawas mulai cemas. Ia sadar ramuan mimpi memang hebat, tapi bila dipakai tanpa kendali justru bisa membawa bencana. Orang-orang kehilangan keseimbangan, wajah mereka pucat dan pekerjaan jadi kacau. Suatu malam, Raja mendekati Abu Nawas. Aku merasa seperti memiliki kekuatan baru, bisa memikirkan 1000 hal sekaligus. Tapi anehnya, tubuhku semakin lemah, Abu Nawas. Apa ini wajar? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, setiap ramuan memiliki batas. Jika dipaksa, ia bukan lagi jadi anugerah, melainkan kutukan. Bahkan ramuan mimpi pun bisa berbalik melawan peminumnya." Raja terdiam. Namun para menteri yang serakah justru ingin lebih banyak. Mereka berbisik, "Dengan ramuan ini, kita bisa bekerja tanpa henti, memperbesar kekuasaan dan memperbanyak harta." Maka mereka diam-diam mencuri biji hitam itu dari Abu Nawas. Ketika mereka merebusnya sendiri, hasilnya berbeda. Minuman itu terlalu pahit, terlalu pekat, dan efeknya aneh. Beberapa menteri mulai berhalusinasi. Ada yang melihat emas berhamburan dari langit. Ada pula yang merasa dikejar bayangan hitam. Istana berubah menjadi tempat penuh kekacauan. Raja bingung, para menteri kalap, dan semua orang kehilangan kendali. Hanya Abu Nawas yang tetap tenang, meski dalam hatinya ia tahu waktunya mencari cara untuk menghentikan kegilaan ini. Namun, bagaimana caranya membuat raja menghentikan kebiasaan barunya tanpa membuat beliau murka? Abu Nawas menyusun rencana rahasia, sebuah rencana yang akan menguji kecerdikannya sekali lagi. Rahasia di balik ramuan. Abu Nawas mulai menyelidiki asal-usul biji hitam itu. Ia menelusuri pasar Baghdad, mencari pedagang misterius yang pertama kali memberinya ramuan mimpi. Setelah berhari-hari, ia menemukan seorang lelaki tua berjanggut putih di sudut pasar. "Ah, jadi kau yang sudah menyebarkan biji hitam itu?"
Tanya Abu Nawas. Lelaki itu tersenyum samar. Aku hanya pedagang biasa. Biji ini berasal dari negeri jauh di seberang laut. Orang sana meminumnya bukan untuk sihir, tapi untuk menemani malam agar tetap segar. Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Tapi mengapa bisa membuat orang seperti bermimpi saat terjaga?" Lelaki itu menjawab, "Karena manusia sering lupa. Apa yang kau sebut mimpi hanyalah bayangan dari hatimu sendiri. Ramuan ini hanya membuka tabirnya." Jawaban itu membuat Abu Nawas tersadar. Semua yang dilihat raja dan para menteri bukanlah sihir, melainkan isi hati mereka sendiri. Raja yang penuh ide, menteri yang penuh tipu daya, semuanya terbuka karena ramuan mimpi. Dengan pengetahuan itu, Abu Nawas kembali ke istana. Ia membawa secangkir ramuan, namun kali ini ia menyajikannya dengan cara berbeda. Ia menambahkan madu dan rempah, sehingga rasa pahitnya berkurang dan efeknya tidak terlalu kuat. Raja menyeruputnya, lalu tersenyum lega. "Aneh sekali, kali ini aku merasa tenang. Tidak ada bayangan aneh, hanya pikiran jernih." Para menteri yang mencobanya pun merasakan hal yang sama. Mereka sadar, kecerobohan mereka telah membuat istana kacau. Namun, ada satu pertanyaan yang menggantung. Apakah ramuan mimpi akan tetap dibiarkan ada di istana atau harus dihapuskan sama sekali? Abu Nawas tahu jawabannya, tapi ia ingin menyampaikannya dengan cara yang membuat semua orang mengerti. Rahasia di balik ramuan. Abu Nawas mulai menyelidiki asal-usul biji hitam itu. Ia menelusuri pasar Baghdad, mencari pedagang misterius yang pertama kali memberinya ramuan mimpi. Setelah berhari-hari, ia menemukan seorang lelaki tua berjanggut putih di sudut pasar. "Ah, jadi kau yang sudah menyebarkan biji hitam itu?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu tersenyum samar. "Aku hanya pedagang biasa. Biji ini berasal dari negeri jauh di seberang laut. Orang sana meminumnya bukan untuk sihir, tapi untuk menemani malam agar tetap segar." Abu Nawas mengangguk, lalu bertanya, "Tapi mengapa bisa membuat orang seperti bermimpi saat terjaga?" Jawaban itu membuat Abu Nawas tersadar. Semua yang dilihat raja dan para menteri bukanlah sihir, melainkan isi hati mereka sendiri. Raja yang penuh ide, menteri yang penuh tipu daya, semuanya terbuka karena ramuan mimpi. Dengan pengetahuan itu, Abu Nawas kembali ke istana. Ia membawa secangkir ramuan, namun kali ini ia menyajikannya dengan cara berbeda. Ia menambahkan madu dan rempah sehingga rasa pahitnya berkurang dan efeknya tidak terlalu kuat. Raja menyeruputnya, lalu tersenyum lega. "Aneh sekali, kali ini aku merasa tenang. Tidak ada bayangan aneh, hanya pikiran jernih." Para menteri yang mencobanya pun merasakan hal yang sama. Mereka sadar kecerobohan mereka telah membuat istana kacau. Namun, ada satu pertanyaan yang menggantung. Apakah ramuan mimpi akan tetap dibiarkan ada di istana atau harus dihapuskan sama sekali? Abu Nawas tahu jawabannya, tapi ia ingin menyampaikannya dengan cara yang membuat semua orang mengerti. Rahasia ramuan mimpi terbongkar. Malam itu, Baghdad tampak lebih sunyi dari biasanya. Bulan purnama menggantung di langit seolah ikut menyaksikan perjalanan terakhir Abu Nawas dengan ramuan misterius yang disebut ramuan mimpi. Abu Nawas duduk di depan rumahnya memandangi botol kecil berisi cairan biru bercahaya yang kini tinggal separuh. Jantungnya berdegup tak menentu. Ia tahu malam ini akan menjadi penentuan apakah ramuan itu benar-benar anugerah atau justru jebakan yang bisa membawanya pada bencana. Tak lama kemudian, seorang utusan kerajaan datang tergesa-gesa. Nafasnya terengah-engah ketika memberi kabar bahwa Raja Harun al-Rashid ingin segera bertemu Abu Nawas. Ramuan itu sudah sampai ke telinga istana
Katanya dengan nada was-was, Raja ingin tahu kebenarannya langsung dari Anda. Abu Nawas hanya mengangguk pelan, menutup botol ramuan dengan hati-hati, lalu bersiap menuju istana. Sesampainya di halaman istana, suasana terasa berbeda. Obor menyala terang, para penjaga tampak tegang, dan beberapa menteri berbisik-bisik penuh rasa curiga. Di singgasananya, Raja Harun al-Rashid duduk dengan tatapan tajam. Abu Nawas, ucapnya lantang, "Aku mendengar engkau menyimpan sebuah ramuan yang bisa mempengaruhi mimpi manusia. Apakah itu benar?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas maju dengan langkah tenang, meski dalam hatinya berkecamuk. Ia mengeluarkan botol ramuan biru itu, mengangkatnya ke arah cahaya obor. Cairan tersebut berkilauan, membuat para menteri terperangah. "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas lembut. Tetapi ramuan ini bukan sembarang ramuan. Ia membawa mimpi sesuai isi hati terdalam peminumnya. Namun, ramuan ini juga bisa menjadi ujian berat jika hati peminumnya kotor. Suasana istana seketika riuh. Para menteri saling berbisik. Ada yang menganggap Abu Nawas hanya membuat tipu daya. Ada pula yang penasaran sungguh-sungguh. Raja menatap tajam, lalu berdiri. "Kalau begitu, biarkan aku membuktikan sendiri." Semua terdiam. Ucapan raja itu bagai petir di tengah malam. Abu Nawas terkejut, namun ia tahu tak ada yang bisa mencegah keputusan sang khalifah. Dengan hati-hati, Abu Nawas menuangkan sedikit ramuan ke dalam cawan emas. Semua mata mengikuti gerakannya, seakan waktu berjalan lambat. Raja Harun al-Rashid menerima cawan itu, menatap isinya yang berpendar seperti cahaya bintang, lalu meneguknya perlahan. Detik itu juga, suasana istana menjadi hening. Semua menunggu dengan rasa cemas bercampur takjub. Beberapa saat kemudian, Raja menutup matanya. Tubuhnya sedikit goyah, tetapi ia tetap berdiri tegap. Abu Nawas mendekat, memandang wajah sang khalifah yang kini berubah lembut. Raja seakan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Air matanya menetes, membuat semua orang di ruangan itu terheran-heran. "Aku melihat diriku sendiri," bisik sang raja lirih, bukan sebagai khalifah, tetapi sebagai seorang manusia yang rapuh, yang sering lupa bersyukur. Para menteri saling berpandangan, kaget mendengar pengakuan jujur itu. Raja Harun al-Rashid jarang sekali menunjukkan sisi hatinya seperti itu. Ramuan itu benar-benar bekerja. Namun, tiba-tiba wajah raja berubah tegang, nafasnya memburu, matanya terpejam kuat. "Aku juga melihat bahaya besar yang mengintai Baghdad dari orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri," seru raja, membuat semua orang tercengang. Ketegangan pun memuncak. Sebagian menteri ketakutan, sebagian lagi pura-pura tenang, padahal keringat dingin membasahi pelipis mereka. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, "Baginda, ramuan ini hanyalah cermin. Ia tidak memberi mimpi, melainkan membuka rahasia isi hati. Apa yang Baginda lihat, itulah kebenaran yang terkunci di dalam jiwa." Kata-kata itu membuat ruangan istana semakin hening. Perlahan, Raja Harun al-Rashid membuka matanya kembali. Ia tampak berbeda, lebih bijaksana, lebih teduh. "Ramuan ini bukan sekedar cairan, Abu Nawas," katanya sambil memandang dalam. "Ini adalah pelajaran. Pelajaran tentang bagaimana hati manusia bisa menipu dirinya sendiri, tetapi tidak bisa menipu kebenaran." Ia menatap para menteri dengan sorot mata yang menusuk. Banyak di antara mereka tertunduk, tak berani menatap balik. Abu Nawas lalu menutup botol ramuan dengan tenang. "Baginda, ramuan ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah itu, ia akan kehilangan kekuatannya. Karena itu, biarlah malam ini menjadi saksi bahwa ramuan sejati bukanlah cairan dalam botol, melainkan kejujuran dalam hati." Raja mengangguk penuh arti, seolah menyetujui kebenaran yang sederhana namun mendalam itu. Tiba-tiba, cahaya biru dalam botol itu mulai meredup, lalu padam perlahan, seolah ramuan itu memang tahu tugasnya telah selesai. Semua yang hadir di ruangan itu menyaksikan dengan takjub. Abu Nawas tersenyum tipis. "Sungguh, mimpi bukanlah sekedar tidur, melainkan jalan menuju cermin hati kita." Gamamnya,
Raja lalu merangkul Abu Nawas dengan hangat di hadapan semua orang. Para menteri dan penjaga terdiam dalam kekaguman. Momen itu menjadi puncak yang tak terlupakan. Seorang raja yang belajar rendah hati dan seorang cerdik Abu Nawas yang sekali lagi berhasil mengajarkan kebijaksanaan lewat cara yang tak pernah diduga. Dan malam itu, Baghdad tertidur dalam damai. Ramuan mimpi telah hilang, namun pesan yang dibawanya tetap hidup di hati semua orang. Abu Nawas kembali pulang dengan langkah ringan, sementara bulan di langit seakan tersenyum menyaksikan kisah luar biasa yang baru saja terjadi.